Papua dari luar kelihatan damai. Hijau, luas, kaya. Tapi siapa sangka di balik sunyi itu ada perang yang nggak kelihatan. Bukan cuma soal tembakan, ini tentang kepentingan. Tentang siapa yang ngatur narasi. Selama ini kita sibuk debat soal kemanusiaan, tapi diam-diam banyak yang nyusup bawa misi lain. Ngaku peduli, padahal lagi tanam investasi konflik. Pakai topeng LSM, wartawan, bahkan agama. Tahu apa yang lebih bahaya dari peluru? Informasi. Narasi yang diulang-ulang, yang masuk TV, masuk medsos, masuk pikiran rakyat yang capek, lapar, dan ditinggal negara. Padahal Indonesia bukan bodoh, bukan juga lemah. Cuma sering terlalu sibuk ngurus pencitraan, sampai lupa. Perang modern itu soal persepsi. Di Papua, banyak yang main. Amerika? Ada. Inggris main halus, Australia udah lama, Cina. Jangan salah, mereka juga lagi bidik. Kenapa? Karena Papua itu kaya. Karena Papua itu strategis. Karena Papua adalah masa depan energi dunia. Kita sering dibilang penjajah di tanah sendiri. Padahal yang teriak paling keras, kadang datang dari luar, yang bahkan nggak ngerti arti dusun, nggak pernah injak lumpur. Indonesia nggak sempurna, banyak salah, banyak bolong, tapi jangan bodoh juga. Jangan mau diadu domba sama narasi yang sengaja dikirim untuk bikin kita retak dari dalam. Ingat satu hal, kalau kita nggak jaga Papua, yang jaga nanti bukan rakyat Papua, tapi asing pakai tangan-tangan lokal. Dan kita cuma bisa nonton dari jauh, seperti biasa. Telat sadar, baru ribut waktu udah kejadian. Tahun-tahun terakhir ini, banyak yang berubah. Tapi bukan di permukaan. Yang berubah itu pola operasi, cara main. Sekarang bukan zamannya lagi kirim pasukan bawa bendera. Sekarang, perang itu datang lewat proposal. Lewat seminar. Lewat video yang viral. Infiltrasi asing itu nyata. Cuma mereka nggak datang pakai seragam. Datangnya pakai laptop, drone, dan dana hibah. Ada yang ngaku peneliti budaya padahal nyambung ke konsulat. Ada yang bawa program pendidikan, padahal bawa flash disk isi propaganda. Ada yang pura-pura bangun sekolah, padahal bangun simpati buat pecah belah. Dan lucunya, banyak dari kita yang ngangguk-ngangguk aja. Asal dikasih dana, dikasih exposure, langsung percaya. Padahal di belakangnya mereka lagi mapping. Mana desa yang gampang dibujuk, mana tokoh lokal yang bisa dibeli. TNI pelan-pelan sadar. Dulu, semua operasi fokus di medan fisik. Sekarang mulai berubah. Yang dihadapi bukan lagi gerilyawan biasa, tapi gerakan yang didukung teknologi dan modal luar. Operasi gabungan sekarang bukan cuma tembak-menembak, tapi deradikalisasi, kontrainformasi, pembentukan pasukan non-konvensional, sampai pemetaan digital kampung-kampung yang udah disusupi ideologi. Dan jangan kira semua serba kasar. Justru yang halus itu yang bahaya. Contohnya, ada satu desa di perbatasan. 5 tahun lalu biasa aja, sekarang anak-anaknya hafal lagu separatis tapi nggak tahu Pancasila. Kenapa? Karena tiap malam mereka nonton konten dari luar, pakai wifi yang katanya bantuan kemanusiaan. Ironi? Iya, tapi nyata. Dan kita nggak bisa terus jadi penonton. Indonesia sekarang mulai belajar. Kalau mau menang, jangan cuman kuat. Harus cerdas, harus licin. Harus lebih dulu mikir, siapa lawan kita sebenarnya. Karena musuh hari ini bukan cuma bersenjata, tapi juga berseragam rapi, bicara sopan, dan duduk di forum internasional sambil bilang, kami hanya ingin Papua damai. Padahal, mereka nggak peduli damai. Mereka cuma peduli tambang, data, dan jalur laut. Indonesia mulai paham, kalau main cantik aja kelamaan, kalau terlalu terbuka dijebol dari dalam. Jadi sekarang, main diam-diam, senjata baru, unit bayangan. Orangnya nggak banyak, tapi kerjanya dalam. Namanya nggak pernah muncul di TV, tapi langkahnya bikin intel asing gigit jari. Ada unit khusus dari TNI yang ditanam di pelosok. Bukan untuk perang, tapi untuk dengar. Dengar detak langkah lawan, dengar bisikan tokoh lokal, dengar desas-desus yang muncul tiap malam. Mereka nggak bawa seragam, nggak pakai pangkat, tapi satu SMS mereka bisa bikin drone asing putar arah. Satu laporan mereka bisa bikin operasi sabotase gagal total. Dan mereka nggak kerja sendiri. Ada jaringan lokal, petani, guru, sopir, ibu-ibu pasar. Yang dulu dianggap gak penting. Sekarang mereka jadi tulang punggung kontra infiltrasi. Karena yang ngerti Medan bukan yang belajar dari luar. Yang ngerti Papua, ya orang Papua. Dan mereka sekarang mulai sadar, kalau tanah ini jatuh, bukan cuma Jakarta yang rugi, kita semua hancur. Sementara itu, di meja rapat luar negeri,
Indonesia juga mulai berubah suara. Nggak lagi jadi negara yang cuma bilang kami prihatin. Sekarang mulai nunjuk langsung. Negara mana yang diam-diam danai separatis? Lembaga mana yang ngirim senjata lewat kapal bantuan? Siapa yang tiap tahun gelar konferensi pro kemerdekaan di luar negeri? Kita mulai tunjuk, kita mulai bicara. Karena diam itu bukan lagi emas. Diam sekarang artinya dijajah pelan-pelan. Indonesia nggak sempurna. Jelas, birokrasi masih berantakan, korupsi masih jadi luka. Tapi satu hal yang nggak boleh hilang. Rasa percaya pada negeri sendiri. Karena kalau kita sendiri nggak percaya, jangan heran kalau yang datang malah bendera asing. Papua itu bukan cuma pulau, itu cermin harga diri bangsa. Dan perang hari ini bukan soal peluru, tapi soal narasi, soal pengaruh, soal siapa yang paling cepat tanam cerita di kepala anak muda. Jadi apa jalan ke depan? Jangan mimpi menang kalau masih pakai cara lama. Jangan harap damai kalau anak muda di Papua masih merasa ditinggal. Dan jangan heran kalau asing terus masuk, kalau yang kita bangun cuma jalan, tapi bukan rasa memiliki. Pertama, edukasi. Bukan sekadar bikin sekolah, tapi bikin anak Papua punya mimpi yang realistis dan jalan nyata buat mencapainya. Karena kalau negara nggak hadir, YouTube hadir. Kalau guru nggak datang, propaganda datang. Sekarang bukan zamannya lawan separatisme pakai senjata doang. Harus ada gerakan budaya, harus ada perlawanan narasi. Kalau mereka bangun hoaks, kita bangun fakta. Kalau mereka sebar video, kita sebar kisah nyata kedua, transformasi militer. Bukan cuma jumlah personel, tapi pola pikir. Militer sekarang nggak bisa cuma jago di hutan. Harus jago di server, di ruang siber, di ruang opini publik. Perang modern itu senyap. Dan musuhnya kadang bukan orang bersenjata, tapi influencer dengan ribuan followers. TNI harus jadi penjaga bangsa, bukan cuma di perbatasan, tapi di ruang digital. Di dunia yang sekarang makin tipis batasnya. Ketiga, diplomasi brutal, tapi elegan. Nggak usah lagi malu. Kalau ada negara yang dukung separatis, kita tanya langsung. Kita buka datanya. Kita ajak duduk. Kalau nggak bisa, kita lawan narasinya. Karena kalau kita terus bersikap manis, sementara yang lain menusuk dari belakang, kita bukan bijak, kita bodoh. Saatnya diplomasi yang percaya diri, yang tahu siapa kita, yang tahu bahwa Indonesia bukan cuma besar secara luas, tapi juga secara sikap. Papua itu bukan beban, tapi medan uji. Buat lihat, sekuat apa Indonesia berdiri sebagai bangsa. Dan sekuat apa kita bertahan di tengah dunia yang makin rumit. Karena kalau kita bisa jaga Papua, kita bisa jaga seluruh Indonesia. Dan kalau kita bisa jaga Indonesia, dunia akan tahu. Negara ini walau penuh luka, masih punya nyali, masih punya arah. Dan masih bisa melawan dengan kepala tegak.